Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang saat ini dimanapun Anda berada, yang sedang menyaksikan lewat live streaming kita. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita melimpah bagi kita. Dan di bulan yang baru ini, di minggu yang baru, pastinya semangatnya juga harus baru bagi kita semua. Amin. Amin. Karena saya percaya ada kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus untuk melingkupi setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Jika kami ada Tuhan sampai hari ini, semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami sehat, kami bisa bernafas dengan baik Tuhan. Semua itu karena Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah hadir Tuhan dan akan melawat setiap kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selama-lama-lamanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun musim berganti Tuhan, tapi kami percaya pertolongan tetap sempurna bagi setiap kami. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku
percaya Tuhan, Kau selalu menjaga kami Yesus, sebab kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Mari tinggikan namanya, mari agungkan namanya, sebab tiada yang seperti Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, sebab hanya Kau yang layak. Terima setiap pengagungan, layak ku terima hormat, sebab Kau kekuatan bagi kami Tuhan, sebab Kau adalah sumber dari segala sumber bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang layak Tuhan Yesus, Kau yang mulia Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita mau nyatakan lebih lagi. Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Tuhan kita. Dimanapun Anda saat ini berada, kalau boleh kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita mau menyatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang kami dapat andalkan. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Yesus. Saya persilakan duduk kembali dimanapun Anda saat ini berada. Mari kita mau terus merasakan hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
baik kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom saudaraku, terima kasih untuk boleh berkesempatan membagikan renungan buat gereja di tempat ini. Terima kasih untuk tim penggembalaan yang ada. Saya bersyukur, dan saya perkenalkan dulu sebelum masuk dalam renungan. Saya Pendeta Bambang Irwanto, saudaraku. Saya tinggal tidak jauh dari gereja saudara di daerah Dan Mogot, dan selain menjadi hamba Tuhan, saya juga bergerak di bidang lagu-lagu rohani, saudaraku. Karya-karya saya yang saya tulis seperti lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, ya, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, Ku bawa korban syukur, Kau Bapakku yang baik, ya saudaraku, ya. Masih banyak lagi. Nah, karena kata orang tidak kenal maka tidak sayang, saudaraku. Sebab itu saya mesti perkenalkan diri dulu, saudara, ya. Dan hari-hari ini begitu banyak sekali situasi berita yang sangat-sangat mencekam, saudaraku. Dan memang kita semua harus berjaga-jaga, harus patuhi protokol kesehatan, ya. Jadi doa aja nggak cukup, saudara, ya. Berpuasa bahkan nggak cukup, saudaraku. Saudara harus lebih daripada itu juga menjaga kesehatan saudara, ya. Baru beberapa hari lalu ada seorang hamba Tuhan yang cukup
menjadi berkat buat banyak orang juga dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Saya kaget sekali saudaraku. Karena dulu saya sering ngobrol dengan beliau dan akhirnya sudah lama lost contact, dan saya kaget sekali mendengar di Facebook bahwa beliau meninggal saudaraku. Dan lewat hari-hari ini juga kita sedang diajarkan saudaraku bagaimana hidup kita di tengah situasi yang tidak baik. Kita harus tetap menjadi orang yang baik saudaraku. Di tengah situasi yang tidak mungkin, kita harus bisa tetap melakukan hal yang mungkin terjadi saudaraku, lewat hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lewat kemauan atau lewat intuisi yang Roh Kudus berikan di hati kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini tidak ada alasan buat kita untuk tidak menjadi berkat saudara. Nah, sebab daripada itu, saudara, kita tidak bisa punya alasan lagi karena gereja tidak buka, kita tidak bisa melayani. Karena gereja tidak buka, jadi kita tidak bisa khotbah lagi. Karena gereja tidak buka, kita tidak bisa berbagi lagi sama orang. Salah, saudara. Di tengah situasi seperti ini, saudara tetap bisa jadi berkat buat orang-orang yang saudara jumpai. Saudara bisa jadi berkat lewat sarana seperti medsos, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan buat saudara untuk tidak jadi berkat dan tidak melayani Tuhan lagi. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan buat saudara, diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Judul perikopnya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu bahwa siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Nah, saudaraku, dari perikop yang saya baca ini, saya ada satu ayat yang sangat tertarik sekali, saudaraku. Walaupun yang lain menjadi berkat, tapi ada satu yang saya mau angkat pada hari ini. Di mana ayatnya? Nah, sebelumnya gini, saudaraku ya. Di ayat yang pertama bilang, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Yesus ngajar di sana pada hari-hari Sabat. Yang kedua, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya Yesus itu penuh kuasa. Nah, ini ayat yang saya mau angkat, ayat ketiga. Tapi dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Bisa ya saudara? Di dalam rumah ibadat ada setan, saudaraku. Ada orang yang kerasukan setan. Ini sangat-sangat unik, saudaraku. Harusnya, idealnya, itu rumah Tuhan, harusnya di sana ada Tuhan, harusnya di sana ada penyembahan, harusnya di sana setan takut, saudaraku. Tapi apa yang terjadi di dalam rumah ibadat, ada orang yang kerasukan setan. Saya teringat dengan beberapa tahun lalu saya pernah diundang KKR di sebuah gereja. Biasa seperti pendeta pada umumnya, kalau habis bacain firman Tuhan, habis khotbah, ujungnya altar call, saudaraku.
ketika altar call, kami doakan satu-satu dengan tim. Ada satu orang yang ngomong manifestasi. Saya tanya, kamu siapa? Setelah dia jawab, saya orang yang mati dibunuh. Saya pengen supaya saya diurusin yang ngebunuh saya itu. Saya bilang, saya bukan polisi, saya pendeta. Urusan saya sekarang ngusir kamu harus keluar daripada orang ini. Saya usir, waktu jatuh, lepas. Dan yang lebih uniknya lagi, ada satu pemain musik yang hari itu manifestasi kerasukan roh, saudaraku. Kaget saya, saudaraku, tiba-tiba lagi main bass, dia tiba-tiba tidak sadarkan diri, badannya goyang-goyang gini. Dan saya tanya, siapa kamu? Saudara tahu dia jawab apa? Dia jawab gini, saudara, saya penunggu gereja ini. Waduh, kok bisa, saudaraku? Ini gereja setiap minggu ada berapa kali acara, entah doa tengah minggu, entah doa kaum ibu, entah doa apalah, saya nggak tahu. Dan hari minggunya ibadah. Dan saya tanya lagi, kamu ada di mana? Saya selalu menunggu di dapur itu. Dia bilang, waduh, saudaraku, ini ngeri banget, saudara. Kok bisa seperti itu? Lalu saya pikir-pikir lagi, saya renungkan. Rupanya bisa ya, di dalam gereja itu ada setan, saudara. Oh iya, jelas ada, saudara. Saudara, contohnya gini. Ketika saudara lagi dengerin firman, lagi ibadah, tiba-tiba saudara ngantuk. Padahal saudara cukup tidur loh. Nah, itu setan, saudara. Ketika saudara ada di gereja, saudara ibadah lagi dinaikkan, dinyanyikan, pujian lagi dinyanyikan, atau lagi dengar khotbah, tiba-tiba saudara melihat lawan jenis dan hawa nafsu saudara naik. Itu juga hawa nafsu, saudara. Dan itu juga setan pekerjaannya, saudara. Jadi setan bisa bekerja di dalam gereja melalui banyak hal, saudaraku. Ketika lagi kumpul-kumpul sama-sama komsel atau apa, ngomongin orang, itu juga setan, saudaraku. Ketika ada lagi uang gereja, ribut, persembahan dan lain sebagainya, dan sampai ribut masalah aset dan lain sebagainya, itu pekerjaan setan juga, saudaraku. Nah, jadi setan bisa bekerja di dalam rumah ibadah. Tapi ada hal yang menarik. Setan takut dengan yang modelnya seperti Yesus ini, saudara. Di mana Yesus punya perkataan yang berintegritas. Firman Tuhan katakan yang penuh kuasa. Pengajarannya itu benar-benar menakjubkan orang. Artinya pribadi yang benar-benar ada bobotnya, saudaraku. Di mana setan itu takut mendengar perkataan Yesus. Dan ini harus terjadi juga buat anak-anak Tuhan. Kan kita anak-anaknya. Harusnya sama anak sama bapak. Tapi sayangnya, saudaraku, kita kadang-kadang ikut kerasukan setan juga. Gimana kerasukannya? Iya, orang ingin gosip tuh. Kalau gosip, hati-hati. Ngegosip itu adalah roh perpecahan loh, saudara. Itu sedang kerasukan roh perpecahan. Ketika kita ikut ngegosip, dengar baik-baik ya, kita sedang kerasukan roh gosip itu, roh perpecahan itu loh, saudara. Bener, makin matang, saudara. Sama ketika ribut-ribut tentang uang, pembagian persepuluhan di gereja dan lain sebagainya. Maaf, saudara ya. Tahu ribut, yang ini jangan setuju. Itu juga sedang kerasukan roh mamon, saudaraku. Hati-hati. Nah, ini ngeri, saudara, khotbahnya hari ini. Ini kerasukan roh mamon. Nah, jangan sampai saudara ikut juga itu kemasukan roh mamon tuh. Kerasukan roh mamon. Jadi saya mau bilang begini, bahwa setan nggak takut ketika saudara ke gereja. Setan nggak takut ketika saudara nyanyi-nyanyi lagu rohani. Kalau cuma sekedar-kedar doang, saudaraku, iblis juga bisa niru, saudaraku.
Contohnya firman. Iblis tahu firman loh. Ketika iblis ngomong sama Yesus, iblis tahu firman. Tapi saya mau bilang hari ini, setan iblis takut sama orang yang hidupnya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Iblis takut ketika ada orang yang tahu identitas dirinya itu adalah benar-benar statusnya anak Tuhan. Iblis takut ketika ada orang yang benar-benar mengakui karya salib Yesus di dalam kehidupannya. Nah, sebab daripada itu, renungan pada hari ini, sudahkah hidup kita menjadi berkat buat orang banyak? Kita terlalu sering disibukkan dengan acara-acara, saudaraku. Pelayanan, ibadah, itu nggak salah, saudaraku. Tetapi hari ini saya khotbah, saya mau bagikan bahwa hidup kita harus level kita lebih naik lagi. Bukan hanya sibuk pelayanan, ibadah, tetapi hidup kita benar-benar, orang yang ketemu sama kita, hidupnya berubah. Orang hidup ketemu dengan kita, hidupnya mengalami pemulihan. Orang yang ketemu dengan kita, hidupnya dilepaskan daripada kuasa-kuasa gelap. Haleluya. Saya melihat bahwa hari-hari ini pelayan-pelayan gereja-gereja Tuhan banyak sekali gak ngerti kebenaran, saudara. Mereka cuma asik pelayanan, main musik, jadi WL, singer, dan lain sebagainya. Tetapi gak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang ikut saya, termasuk anak-anak saya, mereka harus habis baca firman Tuhan. Karena ketika engkau habis baca firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, di situ Roh Kudus beracar dalam kehidupanmu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, dan dalam hidupmu. Jadi bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya sekedar main musik, bukan hanya sekedar nyanyi. Jangan-jangan nyanyi cuma hobi, main musik cuma hobi. Jangan-jangan pelayanan cuma, kejar PK doang, saudaraku. Sama kayak saya dulu, saudaraku. Tapi kan orang harus berubah terus. Akal budi harus berubah. Harus naik level hari-hari ini. Hidup kita harus punya bobot yang luar biasa. Ngeri kalau sampai kejadian seperti di perikop ini. Ada orang beribadah tapi kerasukan setan. Setan nggak takut, saudara, maaf, dengan orang yang sekedar beribadah, dengan sekedar bergereja, dengan sekedar berkomsel, nggak takut. Kata iblis setan gini, yang penting otakmu saya kuasain, yang penting hatimu saya kuasain, dengan kebencian, dengan hawa nafsu, dengan ambisi-ambisi. Nggak apa-apa, ibadah aja. Itu yang paling mengerikan. Sebab daripada itu, hari-hari ini, ayo. Kuncinya adalah miliki hati yang ingin selalu jadi berkat buat orang lain. Dimanapun saudara berada. Saudara berapa lama jadi orang Kristen? Apakah orang-orang di sekitar saudara, karyawan saudara, tetangga saudara, teman-teman saudara, sudah pernah ada yang bilang, wah benar, saudara itu orang baik. Wah, saudara itu benar-benar orangnya hebat. Wah, saudara itu benar-benar jadi berkat. Atau malah sebaliknya, itu orang pelayanan, tapi pelitnya luar biasa. Wah, itu orang hebat pelayanan, paling mau diangkat jadi apa segala macam, tapi kalau buat berkorban, kabur duluan. Maaf, saudaraku, saya harus ngomong keras begini. Karena engkau dan saya dipanggil menjadi anak Tuhan, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Apalagi kita pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan.
kita dituntut dulu saudaraku untuk menjadi teladan. Kita nggak bisa bilang mari kita memberi, mari kita menolong, sedangkan kita menjadi rohaniawan atau menjadi tokoh agama atau menjadi seorang pelayan, kita sendiri nggak memberi contoh. Hari ini saya mau bilang sama saudara, selagi kita bernafas, kesempatan untuk jadi berkat. Mulai dari hal yang kecil. Mungkin lupa memberikan uang atau penghasilan kita, membantu papa mama kita. Mari mulai belajar. Mungkin kita udah lama gak berbuat baik sama tetangga kita. Ayo belajar, beli apa ke makanan, mungkin roti bagi tetanggamu yang mereka mungkin kekurangan makanan. Mulai dari hal kecil. Kalau engkau tidak bisa berbagi kepada banyak orang, jangan-jangan pikiran kita sedang ditipu sama iblis. Kita sedang kerasukan, saudaraku, oleh hal-hal yang tidak baik daripada pengaruh-pengaruh setan, saudara. Misalnya, ngapain aku berbagi sama orang, aku aja masih kurang, misalnya. Itu roh kikir, saudaraku, menyangkut di otak dan hati kita. Hati-hati itu. Nah, jadi saya ngomong keras dan tegas hari ini. Orang jadi Kristen, jadi pendeta atau apapun, yang penting hidupmu jadi berkat buat orang lain. Orang bisa merasakan kamu orang baik. Orang bisa merasakan bahwa hidupmu pembawa damai. Orang bisa merasakan bahwa Yesus dalam kehidupanmu. Hidup jadi berkat. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini saja, saudara. Dan kiranya ini menjadi renungan buat kita semua. Semoga menjadi berkat buat saudara yang mendengarkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang mungkin tidak baik saudara dengar. Tapi apa yang bisa saudara ambil daripada perkataan saya ini dan renungan firman Tuhan ini, saudara ambil dan menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Tuhan, biar Roh Kudus sanggup berbicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada mereka. Dan hamba percaya bahwa di dalam kehidupan mereka, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap nyata. Roh Kudus tetap menuntun mereka kepada segala kebenaran. Serahkan seluruh dalam tanganmu, seluruh penggembalaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan terus percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menghibur kami Tuhan pada siang hari ini. Bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tahu masalah kami, Engkau yang mengerti segala beban kami, dan Engkau Allah yang telah memberikan kelepasan, kelegaan lewat damai sejahtera-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu
dengan berkat dari Tuhan, berkat kesehatan dari Tuhan, berkat yang berlimpah dari Tuhan dalam keluarganya, untuk istrinya, untuk pelayanannya, untuk segala sesuatunya Tuhan. Tuhan yang cukupi dan Tuhan sendiri yang memberikan pada dia berkat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi berkat Tuhan, sehingga setiap dimanapun Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu, banyak jiwa yang boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kalau kami akan menghadap kepada Engkau untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Kami tahu bukan karena kami layak, bukan karena kami baik, tapi Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang membenarkan kami, sehingga kami boleh menerima duduk semeja dalam hidangan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tahu Tuhan Kau ada tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan roti yang anggur yang sudah kita siapkan. Kita akan menghadap Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Dan percayalah, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, segala persoalan kita, segala masalah kita, segala beban kita, ada jawaban di dalam Tuhan. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan adanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu. Angkatlah roti tangan saudara dengan tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita sembah Dia. Kita mengucap syukur kepada Dia, Allah kita yang sudah mati bagi kita, yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita ditebus, kita diselamatkan menjadi anak-anak-Nya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia yang terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu, menyucikan setiap kami. Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami menerima tubuh-Mu dan darah, kami diingatkan akan pengorbanan-Mu. Kami diingatkan akan penderitaan-Mu. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh diangkat menjadi anak. Dan kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Itu semua karena pengorbanan-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami boleh dibenarkan. Bukan dengan kebenaran kami sendiri, tapi kami dibenarkan oleh kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami memakai kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh dilayakkan. Biarlah kami senantiasa mengingat akan setiap pengorbanan daripada Tuhan kepada kami. Dan kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini boleh kami persembahkan menjadi korban yang hidup, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan, di atas mezbah Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Bapa. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, supaya orang melihat Kristus dalam tubuh, dalam hidup kami. Kami adalah surat yang terbuka. Biarlah banyak orang yang boleh percaya kepada Engkau lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat kesaksian kami, dan lewat perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah online pada siang hari ini. Kami mengucap syukur karena kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh duduk sehidangan semeja dengan Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami percaya saat ini Tuhan, yang ada sakit Tuhan telah sembuhkan. Amin. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Yang ada yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan berpisah sama lain, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu,
pasanganmu dan anak-anakmu. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usahamu. Tuhan buat berhasil apa yang kau kerjakan. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas engkau. Dalam setiap aspek kehidupanmu ada damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah penyertaan, kekuatan, serta penghiburan daripada Roh Kudus. Menyertai saudara, menghibur saudara, memimpin saudara, memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Dan saudara menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat bagi setiap orang yang saudara temui. Barang siapa mau terima berkat ini, katakan bersama dengan saya. Amin.